Hey, what's up guys? Oke guys, jadi dulu aku pernah membeli sebuah mesin bor, dan ini dulu kudapatkan dengan harga waktu obral. Harganya cukup murah, 250.000, yang mana bor ini dari merek Skill, seperti yang ada di bungkusnya ini, merek Skill. Dan merek Skill ini kualitasnya sama dengan merek Bosch, karena ini masih satu nama, satu pabrik. Bedanya kalau merek Skill ini kurang begitu pasaran di Indonesia, tapi di luar negeri sepertinya banyak yang memakai. Untuk kualitasnya menurutku sama-sama bagusnya, karena aku dulu juga pernah memiliki mesin bor dari merek Bosch GSB 5 GSB yang impact drill, dan menurutku kualitasnya sama, good quality-nya, hanya saja ini ukuran 10 mili. Dan ini spesifikasi dari unitnya: skill drill 400 watt, ukuran cuknya 10 mili, dan kecepatannya RPM-nya 3000, dan ini beratnya 1,4, cukup ringan. Baik, ini akan langsung aku buka, dan seperti ini unit yang akan kita dapatkan saat membeli mesin ini. Dan ini sudah aku pakai, tapi jarang aku pakai, jadi aku masukkan ke kardusnya lagi. Ada unitnya, kemudian mendapat buku petunjuk. Ini bukan buku garansi, tapi buku petunjuk pemakaian, karena mesin ini sudah nggak ada garansinya, karena ini barang obral. Jadi seperti ini bentuk bodinya, nggak seperti pak umumnya mesin bor, karena ini mungkin produk lama, tapi kualitasnya tetap bagus, karena aku suka membeli produk obral. Menurutku nggak apa-apa produk obral, murah tapi kualitasnya tetap bagus, nggak ada yang rusak kalau barang obral, kalau mereknya merek terkenal. Menurutku seperti itu, karena aku dulu juga pernah membeli merek dari Stanley Steel yang warna silver, juga obral, ternyata gahar sekali, mantap. Menurutku barang obral nggak buruk kalau untuk power tool dari merek ternama. Dan seperti ini, build quality-nya bagus. Untuk finishingnya ini rapat, dan sambungannya ini rapat, nggak tanpa celah, setara dengan merek Bosch. Memang ini dari Bosch, jadi nggak ada bedanya, rapat untuk sambungannya. Kemudian di sini dulu ada stikernya merek Skill, tapi sudah kulepas karena hanya stiker saja. Mungkin zaman dulu musimnya stiker, karena merek Stanley yang lama juga hanya stiker. Mungkin ini juga keluarannya bareng dengan Stanley, merek bor Stanley hanya stiker juga, tapi kualitasnya bagus, mungkin malah bagus yang lama menurutku. Terus build quality-nya ini dari plastiknya bagus, tebal ini, dan ini kasap di tangan, enggak licin. Terus bagian handle-nya ini cukup lebar, jadi ikut membantu saat mengoperasikannya. Seperti mendapat, kalau kecil kan terkena hentakan seperti ikut, kalau lebar ini ikut menahan, mudah ditahan oleh tangan. Lebarnya seperti ini, mudah di handle. Kemudian ini arah
putaran ke kanan atau ke kiri. Terus untuk ini switch triggernya ini terlihat bagus menurutku ya, karena kalau bos nggak ada ininya, sedangkan skill memakai ini. Aku senang yang ada fitur seperti ininya, karena ini untuk membatasi kecepatan mesinnya. Jika kalau kita putar ke kanan searah jarum jam, itu putaran mesinnya batasan semakin maksimal. Tapi bila kita putar berlawanan arah jam, itu membatasi arah putaran mesinnya. Jadi kalau kita putar ke kanan, ini bisa masuk ke dalam, putarannya semakin maksimal. Selain kita bisa mengatur kecepatannya dengan menekan perlahan-lahan, dengan ini kita bisa menahan tekanan dari switch triggernya. Kita putar ke arah kiri, nah tertahan, arah putarannya mesin tertahan karena switch triggernya nggak bisa masuk. Jadi aku lebih senang memakai yang seperti ini. Dan ini trigger lock juga berfungsi. Mendapatkan unit ini nggak ada yang bermasalah, semua berjalan normal. Dan bagian ininya lebar, berbeda dengan bor yang sekarang. Bagian ininya kan kecil-kecil, dan ini jadi ini cukup lebar. Bagian ininya juga lebar, ini memudahkan untuk mengendalikan mesin bornya, anti mainstream menurutku. Kemudian di bagian cuknya ini sangat istimewa sekali karena nggak ada goyang. Di bagian cuk antara bodi dan cuk tanpa goyang, maaf ada kaki. Oke, ini nggak ada goyang, bagus ini. Nah, nggak ada goyang, terlihat kan? Nggak ada goyangnya. Sudah ku coba, anteng banget untuk kepala cuknya. Kualitas cuknya memang bagus, hanya kekurangannya ya seperti bor umumnya, ini berkarat, ini nggak ada macetnya. Biasanya kalau bor biasa kan ada suara-suara krek-krek, ini nggak ada. Kalau enak berputaran cuknya. Dan nanti mau ku coba ini cuknya bisa mengunci mata bor ukuran paling kecilnya berapa. Kalau maksimalnya kan 10 mili. Nanti mau ku coba untuk mata bor ukuran terkecilnya bisa berapa. Dan kemudian di bagian ini, bagian kuncinya standar seperti ini. Karetnya juga bagus. Kalau yang murah-murah biasanya ininya gampang putus. Ini kualitas karetnya bagus. Terus kabelnya bagus, meskipun kecil terlihat bagus. Nggak apa-apa karena ini wattnya kecil, nggak perlu kabel besar. Coba saya ukur dulu panjang kabel. Satu, dua. Oke, menurutku panjang kabelnya 2 meter ya, 2 meter. Dan ini colokannya seperti ini. Colokannya model sekarang. Ku coba hidupkan mesinnya. Mesinnya seperti ini, kepala cuknya anteng kepalanya, jadi nanti akan lebih terlihat kalau dipasangi mata bor. Dan ini berfungsi dengan baik, kualitasnya terlihat bagus. Nah, sekarang kita buka maksimal, jadi menekannya maksimal, RPM-nya juga maksimal. Bisa diatur pelan, tapi bisa dimaksimalkan kecepatannya.
mau dikecilkan seperti ini. Kalau dikecilkan, dan ini paling kecil, dan maksimal seperti ini, nggak bisa ditekan lagi. Jadi putaran RPM nya putaran paling kecilnya seperti ini. Bisa berputar pelan. Kalau merek bor biasa, merek-merek yang biasa harga bawah 200 lainnya nggak bisa berputar pelan seperti ini, langsung ngebut putaran RPM nya. Kalau ini bisa diajak kerja pelan. Pernah aku buka bagian dalamnya juga bagus. Menurutku armatur dan statornya terbuat dari tembaga murni, karena sudah sekelasnya bos, nggak mungkin memakai tembaga. Memakai campuran aluminium. Ntar akan ku coba dengan. Dan ini untuk mata bornya aku menggunakan merek cap mata, kualitasnya bagus. Dulu aku biasa memakai Naci, tapi Naci mahal, jadi aku beli cap mata ini. Ini lebih murah tapi kualitasnya bagus, tajam dan awet. Menurutku sekelas dengan Naci, tapi lebih murah. Ya memang memuaskan kalau pakai ini. Sekarang aku memakai ini. Sebenarnya kalau Naci memang bagus, tapi kan mahal. Tapi aku pakai ini murah tapi kualitasnya bagus. Ku coba dulu. Kalau ukuran 10 mili sudah pasti bisa. Ini mau ku coba dengan menggunakan mata yang paling kecil. Ini ukuran paling kecil. Kalau yang ini merek mata paling kecil, ukuran 1,5 mili punya mata. Tapi ini aku paling kecil punya merek Molar. Merek murah. Tapi ya karena merek murah ya biasalah. Biasanya sering patah. Juga nggak tajam karena murah. Ya kalau untuk melubangi paralon kayu masih bisa, tapi jangan untuk besi. Kalau besi nggak bisa, tapi kalau yang kuningan masih tembus. Ini biasanya aku pakai untuk kuningan. Maaf sedikit sulit. Dan ini paling kecil, ini kalau nggak salah ukuran 1 mili. Nah, ini ukuran 1 mili atau 0,5, mungkin 1 mili lah. Coba bisa nggak terkunci di sini. Dan sini sudah masuk. Aku dalamkan lagi agar nggak patah. Kencangkan ke 3 tempat agar lebih kencang. Coba ke kayu atau ke paralon. Oke, kita coba bersihkan dulu tempatnya. Di sini ada kayu dan paralon. Aku coba dulu ke paralon. Ini mata bor yang paling kecil, 1 mili. Sebenarnya yang bagus harganya 50.000, 40.000 yang paling bagus. Dan bisa bekerja lumayan. Dengan mata bor ukuran 1 mili, cuknya ini bisa mengunci dengan sempurna ukuran 1 mili. Jadi kalau untuk kerajinan ini recommended.
Biasanya kalau ukuran 1 mili yang bisa mengunci itu grinder, mini grinder. Ya, dengan menggunakan ini. Terus ku coba ke kayu. Oke, ke kayu bisa. Dan bisa bekerja dengan baik. Seandainya ini goyang, biasanya mematahkan mata bornya, karena ini mata bor biasa. Karena ini cuknya bagus, jadi putaran mata bornya stabil. Kalau untuk yang 10 mili ya pasti bisa. Ini mencoba di ukuran mata bor yang paling kecil, ternyata bisa bekerja, bisa mengunci bagian cuknya. Jadi itu menurutku recommended sekali. Bila Anda menginginkan berkelas dengan harga murah, ini patut dicoba dengan harga 250. Seandainya ini bukan obral, harga 250 hanya mendapatkan armatur dan statornya. Karena ini kan terbuat dari tembaga murni. Dan untuk carbon brushnya nggak usah khawatir, kita bisa mengakalinya sendiri. Terus minusnya apa ya? Minusnya menurutku nggak ada. Belum tahu aku minusnya. Menurutku recommended lah kalau ini, karena apa ya, minusnya banyak, kelebihannya selain murah kelebihan yang paling utama murah dengan kualitas berkelas. Ya paling ini hanya stiker karena ini produk lama. Jadi sekian dulu, jika ada salah kata aku minta maaf. Oke, see you next time.